Kemungkinan besar dulunya Venus tertutup lautan sekitar 10 meter sampai 300 meter dalamnya. Selain itu, tanah planet ini juga mengandung sejumlah air. Dan lagi, Venus punya suhu yang stabil antara 20 sampai 50 derajat Celcius yang harus kita akui lumayan nyaman dan gak jauh beda sama suhu di bumi saat ini. Jadi maksudku adalah selama 3 miliar tahun sampai sesuatu yang gak bisa diputar kembali terjadi 700 juta tahun lalu. Venus sebenarnya layak huni, tapi sekarang enggak. Bulan adalah objek paling terang kedua di langit kita. Tapi sekaligus juga di antara objek antariksa lainnya. Bulan adalah salah satu yang paling redup dan paling gak memantulkan cahaya. Satelit alami kita ini cuma kelihatan cerah karena deket banget sama bumi. Sebagai perbandingan, planet kita kelihatan jauh lebih terang waktu dilihat dari luar angkasa. Itu karena awan, es, dan salju memantulkan lebih banyak cahaya dibandingkan mayoritas jenis bebatuan lainnya. Seluruh permukaan Triton, bulannya Neptunus, diselimuti oleh lapisan es. Kalau satelit alami ini menggantikan bulan kita saat ini, langit malam kita bakalan 7 kali lebih terang. Bintang neutron adalah objek terkecil tapi paling masif di luar angkasa. Bintang neutron biasanya berdiameter 20 km, tapi beberapa kali lebih berat dari matahari. Oh, bintang ini juga berputar sekitar 600 kali per detik, jauh lebih cepat dari rata-rata peseluncur indah dunia. Saturnus adalah planet paling berongga di tata surya. Kepadatannya rata-rata 1/8 bumi, tapi tetap aja karena volumenya yang besar, planet ini 95 kali lebih masif daripada bumi. Fenomena bulan sementara adalah salah satu fenomena paling misterius yang terjadi di bulan. Ini adalah cahaya, warna, atau perubahan lain yang cuma sekilas di permukaan bulan. Paling umum, bentuknya adalah kilatan cahaya acak. Para astronom telah mengamati fenomena ini sejak tahun 1950-an. Mereka memperhatikan kilatan ini terjadi secara acak. Terkadang kilatan ini bisa terjadi beberapa kali seminggu, setelah itu menghilang selama beberapa bulan. Sebagian kilatan cuma terlihat beberapa menit, tapi ada juga yang berlangsung berjam-jam. Pada tahun 1969, satu hari sebelum Apollo 11 mendarat di bulan, salah satu peserta misi melihat bahwa satu bagian permukaan bulan lebih terang daripada area di sekitarnya. Sepertinya area itu punya semacam fluoresensi. Sayangnya masih belum jelas apakah fenomena ini terkait dengan kilatan bulan misterius tadi atau bukan. Sampah bukan cuma masalah di lautan, perkotaan, dan hutan di bumi. Ada yang namanya sampah antariksa, yaitu benda buatan manusia yang ditinggalkan di luar angkasa dan sekarang nggak berguna. Ada juga puing alam dari meteoroid dan objek kosmik lainnya. Saat ini, ada lebih dari 500.000 keping puing antariksa yang mengorbit bumi dengan kecepatan yang bisa menyebabkan kerusakan signifikan kalau bertabrakan dengan pesawat antariksa atau satelit. NASA berusaha sebaik mungkin untuk melacak semua objek yang ada untuk memastikan misi di luar bumi bisa mencapai tujuan dengan aman. Matahari kita gede banget loh. Butuh bukti? 99,86% massa di tata surya adalah massa matahari, bahan pembentuk utamanya adalah hidrogen dan helium. Sisa 0,14% lainnya merupakan massa 8 planet di tata surya. Atmosfer matahari lebih panas daripada permukaannya, suhu permukaannya mencapai 5.500 derajat Celcius. Tapi panas atmosfer bagian atasnya mencapai jutaan derajat Celcius. Kalau ada orang yang bisa menggali terowongan langsung menuju pusat planet kita dan keluar dari sisi satunya, dan kamu cukup berani untuk melompat ke dalamnya, kamu akan butuh 42 menit untuk keluar dari ujung seberang sana. Kecepatanmu akan bertambah saat jatuh dan mencapai kecepatan maksimum saat sampai di inti bumi. Dari titik tengah itu, kamu akan jatuh ke atas seraya melambat. Saat kamu sampai di permukaan seberang, kecepatannya akan kembali ke 0. Kalau gagal memanjat keluar dari lubang itu, kamu akan mulai jatuh lagi, kembali turun, atau naik ya, ke sisi lain planet. Perjalanan ini akan berlangsung selamanya, semua berkat efek gravitasi yang aneh. Seru juga kali ya menghabiskan sore dengan cara ini. Mungkin ada lebih banyak logam, contohnya titanium atau besi di kawah bulan daripada yang diperkirakan oleh para astronom.
Masalah utama temuan ini adalah hal ini bertentangan dengan teori utama tentang pembentukan bulan. Teori itu mengatakan bahwa satelit alami bumi terlepas dari planet kita setelah bertabrakan dengan benda antariksa yang sangat besar. Tapi, kenapa kerak bumi yang miskin logam punya oksida besi yang jauh lebih sedikit dibanding bulan ya? Mungkin artinya bulan terbentuk dari materi yang ada jauh di dalam planet kita. Atau logam-logam ini mungkin muncul saat permukaan bulan yang cair perlahan mendingin. Atau mungkin, seperti kata orang selama ini, bulan terbuat dari keju hijau. Bumi bisa aja berwarna ungu sebelum berubah jadi biru dan hijau. Seorang ilmuwan punya teori bahwa ada suatu zat di dalam mikropurba sebelum adanya klorofil atau zat hijau daun berevolusi di bumi. Zat ini memantulkan sinar matahari dalam warna merah dan kebiruan yang kalau digabungkan menjadi ungu. Kalau benar, bumi muda mungkin dipenuhi dengan makhluk aneh berwarna ungu sebelum semua makhluk hijau muncul. Gunung tertinggi di tata surya adalah Olympus Mons di Mars. Tingginya 3 kali lipatnya Gunung Everest, gunung tertinggi di bumi di atas permukaan laut. Kalau berdiri di atas Olympus Mons, kamu nggak akan sadar kalau lagi berdiri di atas gunung, karena lerengnya tersembunyi oleh kelengkungan planet ini. Para astronom telah menemukan reservoir air raksasa di luar angkasa, reservoir terbesar yang pernah terdeteksi. Sayangnya, letaknya juga jauh banget, 12 miliar tahun cahaya dari kita. Awan uap air ini menampung 140 triliun kali lipat air dibanding gabungan semua lautan di bumi. Terus buat apa dong informasi barusan? Venus berotasi dengan kecepatannya sendiri dan cukup selau. Satu putaran penuhnya butuh 243 hari bumi. Dan planet ini butuh waktu kurang dari 225 hari bumi untuk mengelilingi matahari. Artinya 1 hari di Venus lebih lama daripada 1 tahunnya. Ada aktivitas seismik kecil yang terjadi di dalam bulan, tapi gempa bulan mini yang disebabkan oleh tarikan gravitasi bumi kadang terjadi beberapa kilometer di bawah permukaan. Setelah itu, retakan kecil muncul di permukaannya dan gas keluar dari sana. Hei, aku juga sering keluar gas. Mars adalah planet dalam terakhir yang juga disebut terestrial karena terdiri dari bebatuan dan logam. Planet merah ini punya inti yang sebagian besar terbuat dari besi, nikel, dan belerang. Lebarnya antara 1.500 sampai 2.000 km, intinya nggak bergerak, jadi Mars nggak punya medan magnet seluas planetnya. Medan magnet lemah yang dimilikinya cuma 100% medan magnet bumi. Saat planet-planet di tata surya baru mulai terbentuk, bumi nggak punya bulan untuk waktu yang lama. Butuh 100 juta tahun sampai satelit alami kita ini muncul. Ada sejumlah teori tentang bagaimana bulan muncul, tapi yang berlaku adalah teori fisi. Apa kata teori ini? Begini, teori fisi mengusulkan bahwa bulan terbentuk saat sebuah objek bertabrakan dengan bumi dan membuat partikel-partikelnya beterbangan. Gravitasi menyatukan partikel-partikel ini, lalu bulan pun tercipta. Bulan akhirnya menetap di bidang ekliptika bumi yang merupakan jalur orbit bulan. Jadi kayaknya teori keju hijau udah nggak berlaku lagi sekarang. Makhluk hidup tunggal terbesar di bumi ternyata adalah jamur di Oregon. Jamur madu yang sangat besar ini hidup di hutan nasional Malheur yang mencakup area seluas 10 km persegi. Umurnya mungkin sudah 8.500 tahun. Jangan sedih kalau kamu nggak melihatnya, karena sebagian besar jamur ini tersembunyi di bawah tanah. Saat akar tiap jamur madu bertemu, semuanya bisa bergabung menjadi satu jamur. Inilah alasan jamur ini bisa jadi begitu besar. Kalau kamu bisa ngumpulin semua jamur ini dalam satu bola besar, beratnya bisa mencapai 35.000 ton. Itu kira-kira seberat 200 paus abu-abu. Wow, seberat itu ya rupanya. Asteroid terbesar di tata surya kita bernama Vesta, dan saking besarnya, kadang asteroid ini disebut planet Katai. Perjalanan ke bintang terdekat selain ke matahari akan memakan waktu 5 juta tahun kalau kamu naik pesawat komersial. Itu baru namanya penerbangan jarak jauh. Luar angkasa seharusnya nggak gelap pekat, soalnya ada bintang di mana-mana.
Harusnya bintang menerangi semua yang ada di sekitarnya kan? Kamu nggak lihat bintang kemanapun kamu menatap karena beberapa bintang belum muncul cukup lama sampai cahayanya bisa menyentuh bumi. Satu hari di Uranus berlangsung selama 17 jam, 14 menit, dan 24 detik. Tapi ingat, planet ini punya kemiringan sekitar 98 derajat. Ini bikin satu musim di raksasa gas ini berlangsung selama 21 tahun bumi. Beberapa ilmuwan meyakini planet kita pernah punya satelit tambahan. Menurut penelitian mereka, pernah ada benda langit yang lebih kecil dengan lebar sekitar 1.200 km yang mengorbit bumi layaknya bulan kedua. Kemungkinan besar satelit ini menabrak satelit utama kita. Tabrakan ini bisa menjelaskan kenapa kedua sisi bulan kelihatan beda banget. Salah satunya punya banyak kawah dan kasar itu. Atau mungkin bulan memang terbuat dari keju hijau? Ada lebih banyak gunung berapi di Venus daripada di planet lain dalam tata surya. Lebih dari 1.600. Dan satu hari di Venus diukur dari beberapa waktu yang dibutuhkan untuk berputar satu kali pada porosnya, lebih lama daripada waktu yang dibutuhkannya untuk mengorbit matahari. Wow, dan itu baru satu hari. Efek rumah kaca ekstrem menghangatkan permukaan planet ini hingga 465 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan timah. Angin di sana mencapai kecepatan 724 km per jam di lapisan awan tengahnya, lebih cepat dari tornado tercepat di bumi. Tekanan pada permukaan Venus 90 kali lebih tinggi daripada di permukaan laut di bumi. Tempat bagus untuk liburan ya? Dan baru-baru ini, tempat menakjubkan ini menjadi lebih menarik. Di atmosfer Venus yang beracun, ada sesuatu yang mungkin berarti adanya kehidupan. Sayangnya, para ilmuwan belum sempat mengumpulkan spesimen mikrob atau mengambil foto kehidupan di sana. Tapi, mereka telah menemukan zat kimia yang disebut fosfina, dan itu penemuan besar. Jika bukan bahan kimia asing sebelumnya yang menghasilkan gas ini, pasti ada sejenis kehidupan mikrob yang terlihat dalam proses itu. Fosfina terdiri dari 3 atom hidrogen atau 1 atom fosfor. Gas ini beracun bagi semua bentuk kehidupan normal yang butuh oksigen, termasuk kita manusia. Di bumi, fosfina dapat ditemukan di tempat-tempat tanpa atau sedikit oksigen, misalnya rawa dan paya. Gas itu dihasilkan campuran kompleks bakteri yang hidup di sana, juga bisa diproduksi secara industri. Yang paling aneh adalah fosfina tidak seharusnya ada di atmosfer Venus sama sekali. Gas ini butuh tekanan dan suhu yang tepat serta bertonton hidrogen agar terbentuk. Tidak terlalu mengejutkan menemukannya di Saturnus atau Jupiter, raksasa gas yang terkenal. Tapi di Venus benar-benar tak terduga. Tidak mungkin fosfina dapat diproduksi secara alami di planet ini. Jumlah kecil fosfina dapat dihasilkan selama letusan gunung berapi, badai petir, mineral yang meledak ke permukaan, atau meteorit yang masuk atmosfer Venus. Tapi itu tidak cukup untuk menjelaskan apa yang telah diamati para astronom. Itu hanya menghasilkan 1/10.000 fosfina yang dilihat teleskop. Tapi mari mulai dari awal. Pada tahun 2017, sekelompok ilmuwan yang dipimpin oleh Jane Greaves dari Universitas Cardiff mulai menggunakan teleskop radio James Clerk Maxwell di Hawaii. Panjang sekali namanya. Ide utamanya adalah mencari gas fosfina. Ini akan menjadi tanda kehidupan di Venus. Ketika datanya keluar dan para peneliti menganalisisnya, mereka terkejut. Sinyal fosfina sangat kuat. Tim memeriksa hasilnya beberapa kali. Mereka ingin memastikan tidak ada zat lain yang meniru keberadaan gas fosfina. Jadi sekarang, apakah itu berarti ada kehidupan di Venus? Belum tentu. Jika gas ini dibentuk oleh beberapa organisme misterius, pertanyaan besarnya, bagaimana mereka bertahan hidup di Venus? Di bumi, beberapa mikrob dapat berkembang di lingkungan dengan keasaman 5%, tapi tidak lebih. Namun, awan di Venus hampir seluruhnya terbentuk dari asam. Dan meskipun suhu di sana cukup nyaman, yaitu 30 derajat Celcius, awan ini mengandung lebih dari 90% asam sulfat. DNA, asam amino, protein, komponen kehidupan di bumi akan larut di sana dalam sekejap.
permukaan Venus terlalu panas untuk segala jenis molekul kompleks untuk membentuk kehidupan. Atmosfer Venus juga 50 kali lebih kering dari tempat terkering di bumi. Ada teori bahwa mikrob mungkin bersembunyi di tatasan air langka yang mengambang di atmosfer, tapi itu belum terbukti. Saat ini, tim peneliti menunggu pengamatan lebih lanjut. Mereka akan mencari gas lain yang berhubungan dengan kehidupan. Namun, meski mereka menemukan lebih banyak bukti, bentuk kehidupan di Venus akan terdiri dari bahan-bahan penyusun yang sama sekali berbeda dari yang ada di bumi. Atau mungkin dilindungi oleh cangkang tahan asam sulfat. Itu bisa dibuat dari zat seperti belerang, lilin, grafit, atau hal lain yang tidak dapat kita bayangkan. Tentu saja, beberapa ahli mempertanyakan gagasan tentang kehidupan di Venus. Mereka menduga gas itu mungkin dihasilkan selama beberapa proses geologi atau atmosfer yang terjadi di planet ini. Tapi, para pendukung kedua teori ini sepakat pada satu hal, penemuan itu luar biasa. Menariknya, para astronom selalu berusaha menemukan tanda-tanda kehidupan di bulan es planet raksasa atau bahkan lebih dekat, di Mars. Tapi, mereka tak pernah mempertimbangkan Venus dengan serius. Jika pengamatan teleskop lain dan misi luar angkasa di masa depan memastikan bahwa fosfina diproduksi oleh organisme hidup, kita bisa mendapat banyak kejutan menarik. Maka, manusia akan mengetahui sebuah planet dengan biosfer asing bagi kita. Dan planet ini akan berada tepat di sebelah bumi. Namun, omong-omong soal mengunjungi Venus, apa manusia bisa mendarat di planet ini? Bagaimanapun, robot sudah berkeliaran di sekitar permukaan planet merah. Venus memang lebih dekat ke bumi daripada Mars, tapi kondisinya jauh lebih keras. Planet ini lebih panas dari Merkurius, meski jarak Venus hampir 2 kali lipat dari matahari. Suhunya lebih tinggi dari titik leleh banyak logam, dan beberapa di antaranya, seperti timah dan bismut, bisa jatuh seperti salju di puncak gunung tertinggi. Jika mengunjungi planet ini, kamu hanya akan menemukan batu yang tandus. Dataran basal raksasa dipenuhi dengan gunung berapi dan pegunungan. Di beberapa tempat, permukaannya meleleh karena panas di bawahnya. Setelah dikeluarkan sebagian, batuan itu kembali mengeras. Jika manusia pergi ke Venus, kemungkinan besar mereka akan membangun kota terapung di awan atmosfer Venus. Pada sekitar 49 km di atas permukaan, kondisinya seperti tekanan dan gravitasi mirip dengan di bumi. Suhunya juga bisa diatur sekitar 75 derajat Celcius. Pikirkan Death Valley, California di hari yang sungguh panas. Tekanan atmosfernya setengah dari tekanan di permukaan laut bumi. Jika pergi keluar, kamu tidak perlu memakai baju bertekanan. Tekanan yang kamu rasakan akan sama seperti di puncak Gunung Kilimanjaro. Selain itu, koloni ini akan lebih terlindungi dari radiasi matahari daripada di Mars. Jika atmosfer menjadi tujuan akhir misi itu, mendaratkan pesawat antariksa atau lebih tepatnya membuatnya melayang di udara akan terlihat sangat berbeda. Idenya adalah menggunakan kapal udara di atmosfer atas untuk jangka waktu yang lama. Kapal udara itu dengan terbungkus pelindung akan masuk atmosfer Venus dengan kecepatan 7.315 meter per detik. Dalam 7 menit berikutnya, kecepatannya turun menjadi 457 meter per detik. Setelah itu, parasut besar akan terbuka. Ini akan semakin memperlambat pesawat antariksa. Lalu keadaan akan agak sibuk, pelindung yang tak diperlukan lagi akan jatuh. Kapal udara itu kemudian akan mengembang sendiri sambil meluncur melalui atmosfer menuju permukaan planet. Kecepatannya setidaknya 100 meter per detik. Itu akan menjadi semakin besar dan gaya tarik serta angkatnya akan meningkat. Lalu, parasut tidak akan dibutuhkan lagi, awak kapal akan menyingkirkannya, dan kapal akan terisi udara sepenuhnya. Jika semua berjalan sesuai rencana, kapal akan berhenti 48 km di atas permukaan Venus. Setelah itu, pesawat akan berkeliling Venus. Ia akan digerakkan oleh angin yang dapat mencapai kecepatan 354 km per jam di puncak lapisan awan. Namun, jika memutuskan mendekat ke permukaan, kamu harus sangat hati-hati.
angin di lapisan tengah bisa 2 kali lebih cepat. Kapal udara tersebut dapat diisi dengan campuran gas nitrogen dan oksigen yang dapat dihirup. Kombinasi seperti itu tak akan begitu padat dibandingkan atmosfer Venus. Itu akan memberikan daya apung yang dibutuhkan agar tetap ada di atas sana. Venus terkenal dengan awannya yang super padat. Awan ini membuat Venus bersinar cukup terang sampai terlihat dari bumi. Venus memantulkan lebih dari 75% cahaya yang berasal dari matahari. Lapisan awan reflektif ini ada berkat kabut tetesan asam sulfat di atmosfer. Dan tetesan ini berkumpul persis di ketinggian tempat kapal udara mengapung. Untungnya, manusia sudah punya cara untuk mengatasi masalah keasaman. Beberapa bahan, misalnya teflon dan beberapa jenis plastik, memiliki ketahanan asam yang luar biasa. Bahan ini bisa melindungi bagian luar kapal udara. Jadi, katakanlah kamu perlu mengerjakan platform di luar. Maka, kamu dapat melakukannya hanya dengan mengenakan baju anti bahan kimia berbahaya dan membawa pasokan udara yang diperlukan. Kedengarannya seru ya? Ya, menurutku juga tidak. Pada tahun 2020, para ilmuwan meneliti permukaan Venus. Atmosfer di planet ini telah menyedot perhatian mereka karena wujudnya memang sangat mirip dengan atmosfer bumi. Selama penelitian, mereka nemu fosfina gas di sekitar Venus. Zat ini terdiri dari campuran senyawa organik fosforus plus karbon atau hidrogen. Dalam penemuan penting tersebut, fosfina yang beracun dan gak berwarna kemungkinan punya cikal bakal biologis. Aktivitas vulkanik di Venus mungkin telah menyebabkan munculnya gas ini, tapi bisa juga karena ada bakteri tertentu yang memang hidup di permukaannya. Kita beralih dulu dari Venus menuju ke bumi, tepatnya di Kepulauan Falkland. Pinguin Gentoo hidup di pulau ini. Para ilmuwan mengambil sampel kotorannya untuk diteliti. Setelah menganalisisnya di laboratorium, mereka nemu fosfina. Dan penemuan ini langsung menggemparkan publik. Kok bisa ya zat yang ditemukan di planet sejauh 61 juta kilometer dari bumi juga ada di tubuh pinguin? Sulit dipercaya kan? Tapi bisa aja sih, burung unik ini memang berasal dari Venus. Jangan-jangan mereka juga sering menerawang ke langit berbintang tuh saat kangen berat dengan rumahnya. Pinguin adalah burung langka yang bisa mengubah air asin di dalam tubuh menjadi air tawar. Di dekat matanya terdapat kelenjar unik yang berfungsi sebagai ginjal tahan banting. Dengan organ ini, pinguin bisa membuang garam dari aliran darahnya dan mungkin kelenjar ini juga bisa membantunya bertahan hidup di Venus. Di bumi, pinguin nggak bisa terbang. Tapi gimana ya kalau mereka bisa terbang di atmosfer Venus? Jutaan pinguin bisa-bisa lagi berterbangan di sana. Tapi kita nggak bisa melihatnya karena bumi kita tertutup lapisan gas. Teori seperti ini jelas nggak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Pinguin nggak akan bisa bertahan hidup di atmosfer Venus yang terdiri dari 96% karbon dioksida. Di situ juga ada sedikit awan asam sulfat, tapi para ilmuwan masih belum bisa menjelaskan proses produksi fosfina di tubuh burung ini. Rencananya mereka akan mendalami studi ini lalu mengamati aktivitas pinguin Gentoo. Mereka perlu tahu makanan dan cara hidupnya, serta masih banyak lagi. Sesuai penelitian ini, fosfina pinguin diharapkan bisa membantu mengidentifikasi banyak organisme yang hidup di planet lain. Di dalam tubuh pinguin bisa aja terdapat bakteri anaerob penghasil fosfina yang melawan mikroba lain. Jejak fosfina juga bisa ditemukan di lumpur kolam di planet kita. Nantinya, para ilmuwan akan mengirim sejumlah probe ke Venus untuk menjelajahi atmosfernya dan mencari tahu sumber fosfina. Hewan yang satu ini juga mungkin berasal dari planet lain dan kini berhabitat di lautan. Pada tahun 2018, sekelompok peneliti menyatakan dalam artikel ilmiahnya kalau gurita bukan berasal dari bumi. Dengan kata lain, mereka mengklaim kalau gurita termasuk makhluk luar angkasa. Dan ternyata ada sejumlah alasan yang mendukung pernyataan tersebut. Menurut salah satu hipotesis, virus dari luar angkasa jatuh ke lautan bumi, kemudian menjangkiti cumi-cumi dan kerang-kerangan. Infeksi ini kemudian mendorong mereka untuk berevolusi menjadi gurita. Teori lain menyatakan telur gurita telah dibawa ke planet kita bersama meteorit. Pernyataan ini bisa muncul karena gurita bertubuh unik. Hewan laut ini berkerabat dekat dengan siput, moluska, dan cumi-cumi, tapi otaknya jauh lebih encer. Gurita adalah hewan invertebrata paling pintar di dunia, dan kecerdasannya bahkan mengungguli banyak mamalia.
Di antara semua organisme hidup, sistem sarafnya juga termasuk paling kompleks. Gurita punya otak pusat di tengah tubuh dan tentakelnya juga punya koneksi saraf yang bisa memproses pemikirannya sendiri. Penglihatannya telah berkembang sedemikian rupa hingga ketajamannya kurang lebih sama dengan lensa kamera video mahal. Hewan ini juga bisa berubah warna dan bentuk serta berkamuflase dengan kombinasi pigmen warna, saraf, dan otot. Tapi yang paling menarik justru kecerdasannya karena gurita bisa nyantui, berdiam diri, males-malesan, dan bermain-main. Gak ada organisme lain di planet ini yang penampilan dan perilakunya seunik ini. Tapi, gurita dianggap alien yang berasal dari luar angkasa, terutama karena sejarah evolusinya. Para ilmuwan bisa melacak proses perkembangan evolusi organisme modern, contohnya gajah dan mamut yang berasal dari leluhur serupa dari keluarga gajah yang telah punah sekitar 6 juta tahun lalu. Kalau dirunut lebih jauh, semua mamalia merupakan keturunan dari reptil. Kebanyakan spesies hewan punya cabang evolusi yang menjadikannya seperti sekarang. Dan tiap spesies terus berubah selama jutaan tahun. Tapi gurita nggak punya cabang evolusi seperti ini karena hewan ini tiba-tiba muncul di bumi. Dari sudut pandang evolusi, cumi-cumi diperkirakan telah berevolusi menjadi gurita selama jutaan tahun. Tapi para ilmuwan nggak bisa melacak evolusi gurita berdasarkan kecerdasan, tentakel, dan kemampuan kamuflasenya. Genom gurita juga nggak sama dengan genom organisme lain di planet kita. Kalau ternyata gurita memang berasal dari luar angkasa, berarti teori ini berlawanan dari teori evolusi yang diusulkan Darwin. Menurut teori ini, organisme hidup atau embrionya dibawa ke bumi dari luar angkasa bersama meteorit. Tapi sampai saat ini, nggak ada bukti yang bisa mendukung teori ini. Sebagian ilmuwan meyakini gurita terpisah dari silsilah cumi-cumi sekitar 135 juta tahun yang lalu. Tapi teori ini juga belum bisa dibuktiin. Kalaupun gurita berasal dari luar angkasa, gimana bisa organisme hidup tetap bertahan dalam perjalanan antar bintang? Sebetulnya hal ini bisa aja terjadi sih. Organisme yang hidup di bumi bisa loh bertahan di ruang angkasa, yaitu tardigrade atau beruang air. Invertebrata kecil berkaki 8 ini sangat mirip dengan arthropoda. Kita perlu alat bantu mikroskop untuk bisa mengamatinya dengan jelas. Dari luar, penampilannya mirip beruang dan julukan beruang air ini berasal dari cara hidup tardigrade yang harus dikelilingi lapisan air agar tetap terhidrasi. Hewan ini bisa ditemukan di segala jenis lingkungan, mulai dari kedalaman laut sampai gumuk pasir panas. Tubuhnya sangat tahan banting karena punya struktur unik. Meski kelihatan halus, seluruh tubuhnya dilapisi kutikula keras mirip eksoskeleton belalang, belalang sembah, dan beberapa serangga lain. Saat tumbuh, beruang air meluruhkan lapisan kutikula lamanya. Kedelapan kakinya punya 4-6 cakar agar tubuhnya lebih gampang melekat ke permukaan objek di sekitarnya. Tardigrade bisa tetap hidup pada suhu minus 200 derajat Celcius atau hampir 3 kali lebih dingin dari suhu Antartika yang dipenuhi es. Hewan ini juga bisa hidup normal di lingkungan panas pada suhu 148 derajat Celcius. Bisa kebayang nggak tuh? Kayak apa rasanya hidup di air mendidih? Selain itu, beruang air bisa tahan terhadap radiasi dan tekanan tinggi. Tekanan di kedalaman laut bisa menghancurkan campuran logam kuat, tapi beruang air bisa menahan tekanan sampai 6 kali lebih berat. Malahan hewan ini juga bisa hidup di ruang hampa udara. Planet kita punya medan magnet yang berfungsi sebagai pelindung dari radiasi matahari. Tardigrade tetap tahan terhadap radiasi ini. Ia bisa masuk ke orbit bumi rendah, lalu kembali lagi dalam keadaan hidup. Tubuhnya sangat kuat karena punya protein yang melindungi DNA dari radiasi pengion. Tardigrade juga bisa memasuki fase kriptobiosis saat kondisi sekitar sangat dingin, kering, kurang oksigen, atau terlalu banyak garam. Tardigrade akan melipat kepala dan kakinya ke dalam tubuh lalu tidur. Hewan ini bisa menyerupai tong yang tetap diam sampai kondisi di sekitar makin membaik. Fase kriptobiosis ini bisa membuat tardigrade hidup tanpa air dan makanan selama puluhan tahun. Pada tahun 2016 lalu, para ilmuwan bisa menghidupkan kembali 2 tardigrade yang telah tidur selama lebih dari 30 tahun. Hewan ini bisa selamat dari 5 bencana global di muka bumi dan menurut perkiraan, tardigrade telah ada sekitar 5 miliar tahun yang lalu dan kemungkinan telah hidup selama itu juga. Berbagai rupa bencana besar bisa dilaluinya, mulai dari asteroid yang menabrak bumi, supernova yang meledak di dekat bumi, radiasinya, panas global, dan badai es. Manusia dan mayoritas organisme lain kemungkinan besar nggak akan selamat dari peristiwa ini, tapi beruang air ini tetap bisa bertahan hidup.